Chapter 365. Keputusan. Chameleon Troupe Sanctuary. Bos mengumpulkan setiap anggota Chameleon Troupe ke tempat perlindungan mereka. Gua Kim Hajin yang dimodifikasi di masa lalu masih dalam kondisi sangat baik. Berkat para pelayan Goblin Tablet Goblin, tempat itu bersih dan bahkan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Di sana, bos membuat pengumuman sederhana. Meskipun isi pengumuman itu sangat serius, semua orang menganggapnya enteng seperti yang mereka harapkan. Bos telah mengumumkan pembubaran Chameleon Troupe. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang gelombang? Setelah upacara bubar singkat, Jain mendekati Chok Jungyong, yang duduk di sofa dan bertanya. Chok Jungyong meliriknya sebelum mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Mempertimbangkan alasan Chameleon Troupe dibentuk, masuk akal untuk membubarkannya sekarang. Bos telah membentuk grup Chameleon baru untuk membalas Yi Yeonjun, tapi sekarang setelah kebenaran terungkap. Well, semuanya menjadi sangat berantakan. Di mana bos? Dan apa yang dia lakukan? Petik 2. Ketika Chok Jungyong bertanya, Jain tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bos gelombang. Dia bukan bos kita lagi gelombang, dia pemimpin, klub kita sekarang gelombang. Jain memproyeksikan hologram dengan jam tangannya. Klub sosial, anak sapi berwarna. Pemimpin klub, Yi Byul. Anggota klub 6. Aku akan mengirimimu undangan juga gelombang. Petik 2. Chok Jungyong meliriknya dengan tidak senang. Tetap saja, dia menyalakan jam tangan pintar dan melamar. Jain terus berbicara saat dia tersenyum cerah. Kemarin, dia mengubur mayat Yi Yeonjun di Pandemonium. Dan hari ini, dia mengatakan dia akan menebus dosa-dosanya selama sisa hidupnya. Petik 2. Menebus dosa-dosanya. Ya, dia tampaknya membuat janji dengan Hajin. Petik 2. Atone Hao. Aku tidak tahu gelombang tapi bos memiliki cukup kekayaan untuk memberi makan suatu negara gelombang karena ada banyak anak yatim sekarang, itu akan sempurna gelombang. Petik 2. Chok Jungyong menghela nafas pelan. Menunggu dosa seseorang. Apakah itu sesuatu yang bisa mereka lakukan? Dosa membunuh 1000 orang tidak bisa dihapuskan hanya karena satu menyelamatkan 1 juta lainnya. Orang-orang yang mereka minta maaf sudah mati. Dan bahkan jika mereka hidup kembali, satu-satunya cara untuk meminta pengampunan mereka adalah dengan menawarkan kepala mereka sendiri. Mengapa Anda ingin melakukannya juga gelombang? Petik 2. Tidak. Chok Jungyong segera menjawab. Itu sangat cepat sehingga Jain terkejut sedikit. Kemudian, Chok Jungyong berdiri. Koong. Mungkin karena dia baru saja kembali dari membunuh iblis-iblis yang tersisa, tubuhnya yang besar dan berotot menciptakan kegemparan yang tidak manusiawi ketika bergerak. Aku lebih suka seseorang membunuhku untuk pembalasan daripada melakukan itu. Yah, aku ragu ada yang bisa membunuhku. Petik 2. PF. Jain tersenyum tipis. Sebenarnya, dia setuju dengan Chok Jungyong. Bos mungkin satu-satunya di Chameleon Troupe yang bahkan menganggap menebus dosa seseorang. Semua orang tahu mereka telah membunuh terlalu banyak orang dan melakukan terlalu banyak dosa untuk kembali sekarang. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi melakukan pekerjaan kita gelombang? Kerja. Jain membuat senyum sugestif. Ketika Chok Jungyong menyipitkan matanya, Jain mengeluarkan sebuah amplop tebal. Apa ini? Mungkin insiden yang ingin dilakukan bos gelombang. Chok Jungyong menyambar amplop itu. Halaman pertama dokumen di dalam amplop itu bertuliskan, data terkait insiden Koang Oh dicetak dalam huruf besar. Chok Jungyong menatap Jain tanpa membaca dokumen itu. Kamu tahu, aku tidak membaca. Menjelaskan. Menggelombang ya, sederhana saja gelombang kamu tahu bahwa diam-diam ada 3 ketua asosiasi, kan gelombang. Chok Jungyong mengangguk. Meskipun, Yi Yuko, adalah kepala asosiasi pahlawan resmi, ada juga, Kim Sukhoi, dan, Yo Jangwon, yang bekerja di bayang-bayang. Kim Sukhoi adalah mantan presiden Korea, dan Yo Jangwon adalah musang licik yang merupakan pahlawan master rank sampai pensiun. Kami akan membunuh mereka semua. Petik 2. Mereka bertiga. Chok Jungyong membelalakkan matanya dan bertanya. Tapi seolah terlalu dini untuk terkejut, Jain bertepuk tangan dan melanjutkan. Ya, dan juga Chae Jochul dan Yo Jinwong. Apa, Chae Jochul dan Yo Jinwong? Petik 2. Yap gelombang kenapa gelombang? Apakah kamu takut gelombang? Petik 2. Jain menjilat bibirnya dan memprovokasi Chok Jungyong. Chok Jungyong menatap mata Jain sejenak sebelum tersenyum seperti yang diharapkan. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Uhahaha, Jain, aku tidak tahu kamu begitu bersemangat. Petik 2. Chok Jungyong bisa merasakan otot-ototnya memanas dalam kegembiraan. Dia tidak terlalu peduli tentang Kim Suho dan Yi Yuko, tetapi Chae Jochul dan Yo Jinwong. Dia melihat mereka sebagai lawan yang sempurna untuk seseorang dari keahliannya. Kapan kita mulai? Apa rencananya? Kita tidak perlu melakukan apapun. Kim Sukhoi mencari kita. Dia akan datang kepada kita pada akhirnya. Petik 2. Uhaha, dia mencari kita. Benarkah? Ini bahkan lebih mengejutkan. Siapa yang akan mengira bahwa mangsa sedang mencari predator? Ya, kami dulu anjing pemburunya sejak dulu. Dia ingin mengubur masa lalu itu gelombang. Orang tua yang bodoh.
Jain bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Chok Jungyong bertanya, masih dengan senyum lebar di wajahnya. Jadi, siapa yang berpartisipasi? Drun, Kaita, Jin Yohan, Khalifah, dan Setrin. Arashi ingin fokus pada penelitiannya, dan Yo Kyung-wan mengatakan dia akan pensiun untuk hidup damai dengan kekasihnya. Petik 2. Lalu, kuhum. Chok Jungyong mengeluarkan batuk kering dan melirik Jain. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kami hilang, beberapa orang. Baik. Jadi tidak apa-apa membawa seseorang bersama kita. Siapa? Saya pikir kami memiliki lebih dari cukup gelombang. Anda tahu, saya tahu satu atau dua hal tentang insiden Koang-oh ini. Petik 2. Pada saat itu, pembicaraan terhenti. Sensasi aneh menyapu melewati kepala Chok Jungyong dan Jain. Tetapi mereka tidak tahu apa itu. Menjadi tumpul, Chok Jungyong mencoba melanjutkan apa yang dia katakan, tetapi dia segera berhenti, merasa ada sesuatu yang salah. Benar, insiden Koang-oh ini. Dia tidak ingat nama. Ada apa gelombang? Katakan saja gelombang. Tidak, siapa namanya? The Black Seed. Petik 2. Hajin. Oh, benar, Hajin. Apakah ini terkait dengan Hajin? Petik 2. Hajin. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengingat nama itu. Itu adalah nama yang tidak bisa dia lupakan, jadi mengapa? Apakah dia menyakiti kepalanya saat dia bertarung? Jain berbicara, ya, kamu benar. Itulah hari bos bertemu Hajin untuk pertama kalinya. Dia membunuh semua orang di tempat penampungan evakuasi kecuali Hajin. Petik 2. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku tahu orang lain yang terkait dengan insiden itu. Benarkah gelombang? Siapa gelombang? Petik 2. Jain pura-pura terkejut dan mengangkat telinganya. Aku ragu dia ingin bekerja dengan sampah seperti kita, tapi... Ini Jin Seyeon. Apa? Jin Seyeon. Petik 2. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Ya. Jin Seyeon secara pribadi memberitahu Chok Jungyong selama mereka tinggal di Kolosseum. Jin Seyeon mencoba membangkitkan simpati dari Chok Jungyong dengan mengungkapkan masa lalunya sehingga dia bisa menggali informasi terkait bagaimana Chameleon Troupe terlibat dengan insiden Koang-oh. Tentu saja itu sia-sia. Chok Jungyong tahu sedikit tentang insiden itu. Jin Seyeon memiliki dendam terhadap mereka juga. Dia mengatakan ayahnya meninggal karena mereka. Petik 2. Jain menatap Chok Jungyong dengan ekspresi terkejut. Lalu, dia membuat senyum aneh. Menarik gelombang aku baik-baik saja dengan itu, tetapi jika dia terlibat, mungkin tidak ada kematian gelombang. Dalang di belakang, insiden Koang-oh, tanpa ragu adalah, Kim Sukhoi, dan pendukungnya, Yi Yuko. Setelah itu, dalam rangka tanggung jawab, itu akan menjadi Chai Jo-chul, lalu Yo Jang-won, lalu Yo Jin-wong. Jika Jin Seyeon tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini, dia mungkin mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara moral. Chok Jungyong berbicara, aku tahu. Tapi senang memiliki seseorang seperti itu. Agak seperti orang itu. Kursi hitam. Petik 2. Hajin. Benar, benar. Lebih menyenangkan jika ada orang seperti dia. Anda tahu, berbagai pendapat berbenturan dan menciptakan situasi yang tidak terduga. Petik 2. Chok Jungyong menyeringai. Jain juga tersenyum. Tapi alasan senyum Jain sedikit berbeda dari senyum Chok Jungyong. Jin Seyeon tidak diragukan lagi akan menyarankan menangkap mereka untuk membuat mereka dihukum oleh hukum. Dengan kata lain, apa yang diharapkan Chok Jungyong, membunuh sampai satu pihak mati, tidak akan terjadi. Meskipun begitu, Chok Jungyong ingin mengundangnya. Jain menebak mengapa, dan itulah yang membuatnya tersenyum. Baik gelombang biarkan dia tahu. Aku ragu dia akan mengatakan ya dengan mudah. Petik 2. Dia akan melakukannya jika aku memberitahunya. Bagaimanapun, aku akan menghubunginya. Petik 2. Chok Jungyong menyalakan jam tangannya. Jin Seyeon. Nomor yang dia berikan disimpan di dalamnya. Dia enggan pada waktu itu dan berpikir dia tidak akan pernah memanggilnya. Dengan senyum santai, Chok Jungyong menekan tombol panggilan. Tuh. Saat dial berdering, detak jantung Chok Jungyong mulai bertambah cepat. Dia pura-pura tidak menyadari apa artinya ini, sementara diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah perasaan kompetisi. Bagaimanapun, Jin Seyeon adalah pahlawan tingkat master. Saya dihidupkan kembali. Ini adalah kebangkitan kedua yang saya alami dari skill unik saya, jarum jam nasib, tetapi itu tidak lebih menyenangkan daripada yang pertama. Kematian masih berupa kematian, dan rasa takut dan rasa sakit dari saat sekarat tetap hidup dalam benak saya. Kali ini, saya bahkan mengalami apa yang disebut, kehidupan berkelebat di depan mata. Namun anehnya, sebagian besar yang saya lihat berasal dari dunia ini. Bukan dunia tempat saya dilahirkan, tetapi dunia tempat saya hidup saat ini. Mungkin, saya sudah selesai. Saya dari bumi dan saya dari dunia ini. Ada perbedaan besar antara keduanya, sampai-sampai tidak mungkin membandingkan mereka. Jika saya harus menggambarkannya, saya dari bumi hanyalah tambahan. Saya tidak istimewa dalam hal apapun dan hanya seorang penulis yang kehilangan popularitas. Tetapi di dunia ini, pada saat itu,
Rasa sakit yang tajam keluar dari hatiku, hampir seolah memarahi celaan diriku. Aku mencengkeram dadaku dan berguling-guling di tanah. Untungnya, rasa sakit yang tak tertahankan segera menghilang. Ha. Aku menghela napas beberapa kali. Setelah mendapatkan kembali ketenangan saya menyadari itu aneh bahwa tidak ada yang mencari saya. Lagi pula, aku seharusnya membuat raket berguling-guling sekarang. Baru kemudian saya melihat sekeliling saya. Di mana saya? Tidak ada seorang pun di sini. Bos, Jain, Kim Suho, Chok Jungyong, Chae Nayun, Yoyon Ha, Rahel, Evandel. Tidak ada. Tanah tempat saya berbaring itu berwarna putih dan lembut seperti ladang salju. Tapi itu tidak dingin. Saya mengambil segenggam salju. PPK saya bisa membuat salju ini, tetapi hangat. Di sisi lain, langit gelap. Itu gelap, tetapi cerah karena bintang-bintang. Mereka sejernih kristal, sehingga saya merasa bisa menangkap mereka jika saya hanya menjangkau. Terserap dalam pemandangan yang indah ini, saya tidak memikirkan peringatan sistem sampai beberapa waktu kemudian. Oh benar, sistemnya. Ada beberapa pesan yang tidak bisa saya baca. Busur terakhir, nama akhir, telah selesai. Semua SP telah diambil. Terungkap. Keputusan. Sekarang Anda dapat membuat keputusan sebagai penulis. Itu dulu. Saya mendengar suara langkah kaki di lapangan bersalju. Saya segera menoleh. Di sana, seorang pria yang tidak saya kenal sedang berjalan ke arah saya. Dia terlihat biasa dalam segala hal. Baik wajahnya maupun fisiknya tidak menonjol. Senang bertemu denganmu, Kim Ha-jin-si. Sejak busur terakhir berakhir, aku datang untuk menemuimu untuk memenuhi janjiku. Petik 2. Namun, apa yang dia katakan tidak biasa sama sekali. Bahkan, itu luar biasa sampai-sampai itu mengguncang hati saya. Aku menatapnya sambil duduk dengan bingung di tanah. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan membungkuk. Saya adalah rekan penulis. Terima kasih telah menyelesaikan cerita yang saya lanjutkan sesuka hati. Petik 2. Melihatnya, segala macam pikiran muncul di kepalaku. Namun, tidak satu pun dari mereka keluar dari mulut saya. Mereka melayang seperti gelembung dan hanya tinggal di bagian atas kepala saya. Tetapi pria ini sepertinya telah membaca pikiranku, ketika dia menjawab apa yang paling membuatku penasaran. Ah, kamu pasti bertanya-tanya siapa aku. Saya seseorang dengan pekerjaan yang sama dengan Anda. Saya kira Anda bisa memanggil saya penulis skenario. Nama resmi adalah penulis dimensi. Ah, itu bukan pekerjaan yang ada untuk tujuan memuaskan seseorang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah pekerjaan memuaskan diri sendiri. Tidak seperti Ha-jin-si, saya bukan dari dimensi peringkat puncak, jadi pekerjaan saya ditentukan saat lahir. Yang disebut panggilan, jika Anda mau. Bagaimanapun, saya bukan manusia, tetapi keberadaan universal. Petik 2. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Pria itu juga membuang terlalu banyak informasi. Melihat bahwa aku menatapnya dengan tatapan kosong, pria itu terkekeh dan melambaikan tangannya ke sisi. Haha, tentu saja, kami tidak ada bandingannya dengan jenismu. Keberadaan universal mungkin terdengar bagus, tetapi kita hanya makhluk yang berasal dari novel dimensi puncak peringkat. Yah, kita berada di tempat yang lebih baik secara komparatif karena kita setidaknya dapat membuat dimensi yang lebih rendah. Bagaimanapun, saya yakin ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan Anda, jadi saya akan menjelaskan sesederhana dan sejelas mungkin. Petik 2. Kuhum, pria itu berdeham dan menumpahkan banyak kata. Dahulu kala, saya dilahirkan untuk menciptakan dimensi. Jadi saya berjalan mencari dimensi yang bisa saya buat. Tetapi dengan kekuatan saya, tidak mungkin untuk membuat dimensi. Saya membutuhkan izin penulis, sesuatu yang hanya dimiliki oleh pencipta dimensi peringkat puncak, yang menciptakan dunianya sendiri. Tetapi pada saat itu, saya terlalu kecil dan hanya bisa mengamati dimensi peringkat puncak. Saya bekerja keras selama ribuan tahun dan, pada akhirnya, dimensi peringkat puncak berhasil mencapai dunia digital. Itu benar-benar pukulan keberuntungan dari surga. Pria itu pura-pura menghapus keringat dari dahinya. Sungguh melegakan. Aku hanya seberuntung dirimu, Ha-jin-si. Petik 2. Pada saat itu, bola lampu melintas di kepalaku. Itu, email protected. Ya persis. Itu aku. Petik 2. Pria itu bertepuk tangan. Aku tersentak dari linglung dan melontarkan pertanyaan pertama. Jadi, kau semacam keberadaan universal yang dapat menciptakan dimensi. Anda mencari novel yang ingin Anda wujudkan dan memilih saya. Petik 2. Iya, kamu benar. Kenapa? Kenapa novelku? Petik 2. Ah. Bukan karena saya ingin. Jika saya punya pilihan, saya ingin sekali mewujudkan karya agung seperti The Silmarillion. Ada banyak alasan, tetapi yang paling penting, tidak banyak penulis yang akan mengizinkan karya yang diterbitkan, terutama yang sedang serial, untuk dibuat ulang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak dapat membuat tanpa izin penulis. Dan, jujur saja, saya tidak bisa membuat karya seperti The Silmarillion bahkan jika penulis memberikan izin. Saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Saya membutuhkan novel yang ditulis dengan buruk tetapi memiliki struktur dan elemen yang cukup sehingga saya tidak akan malu karenanya.
Ah, abaikan itu, kuhum. Petik 2. Pria itu berbicara panjang lebar lagi. Tapi ada satu kata yang menggangguku selama pidato berlarut-larut ini. Dan itu adalah, izin. Tunggu, izin. Iya, ada banyak penulis dimensi bahkan di dunia asal saya, tetapi tidak banyak seperti saya, yang hanya bertujuan untuk dimensi peringkat puncak. Sebagai catatan, 1 hari untuk dimensi peringkat puncak, setara dengan 1 tahun bagi kami. Dengan kata lain, 6 bulan Anda mengabaikan email saya adalah 180 tahun untuk saya. Ah, tidak seperti aku membencimu karena itu. Saya hanya dapat mengirim email sekali setiap 90 tahun. Itu akan menjadi sekitar 3 bulan di dimensi peringkat puncak. Petik 2. Tidak, bukan itu yang aku bicarakan. Saya tercengang, benar-benar tercengang. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa izin saya. Izin apa? Bagaimana dengan semua perubahan yang Anda lakukan? Anda mengubahnya sesuka Anda. Petik 2. Gelombang. Maksud kamu apa? Anda memberi saya izin, ingat. Petik 2. Apa, izin? Iya, itu jelas tertulis di email. Anda tidak tahu betapa bahagianya saya ketika Anda menyetujui ketiga kalimat itu. Petik 2. Dalam sekejap, kepala saya menjadi kosong. Deng lonceng tampak berdering di dalam kepalaku. Semua ini benar-benar terjadi karena email itu. Hidup saya sangat berubah karena ketiga kalimat itu. Sejujurnya, saya pikir itu tidak adil. Karena apa yang tiga, kalimat tidak penting bagi Anda membuat saya merasa seperti saya memperoleh seluruh dunia. Petik 2. Pria itu menjentikkan jarinya. Kemudian, serangkaian pesan muncul di udara. Dimensi peringkat pinnacle, dunia yang stabil di mana Kim Ha-jin dan penulis lainnya tinggal. Dimensi peringkat tinggi, dihilangkan. Dimensi peringkat menengah tinggi, dunia saya. Dimensi peringkat menengah, dunia novel Anda, Returner Hero. Dimensi peringkat menengah rendah, dihilangkan. Dimensi peringkat rendah, karakter minigame Anda, Litrain, tinggal di sini. Dimensi peringkat terendah, dihilangkan. Ini masuk akal, bukan? Ini adalah bagaimana dimensi di peringkat. Saya mengamati dimensi puncak peringkat selama hampir 10.000 tahun. Padahal, itu hanya akan menjadi 20-30 tahun di dimensi peringkat puncak. Petik 2. Pria itu menjentikkan jarinya lagi. Pesan-pesan di udara menghilang. Ngomong-ngomong, dimensi peringkat puncak, kamu benar-benar memiliki semua jenis orang. Orang yang malas, orang yang berduka, orang yang penuh kasih, orang yang suka membunuh, orang yang bersemangat, orang yang membuat konten. Saya iri dengan mereka semua. Anda pernah berpikir bahwa Anda adalah seorang ekstra yang tidak berbeda dari setitik debu dalam gambaran keseluruhan dunia, bukan? Tetapi di mata figuran nyata seperti saya, Anda terlihat seperti karakter utama yang bersinar lebih terang daripada orang lain di dunia. Petik 2. Petik 2. Tidak, bukan itu masalahnya. Benar. Jadi, Anda mengatakan ketiga kalimat yang Anda kirim itu mengubah hidup saya seperti ini. Petik 2. Tawa kosong keluar dari bibirku. Rekan penulis itu tersenyum dan menatap langit. Ya, dan ini juga tidak adil. Bahwa email yang dibalas seseorang tanpa berpikir cukup berarti untuk menciptakan dunia. Petik 2. Petik 2. Aku menutup mulutku. Saya tidak peduli lagi mendengar penjelasannya. Bahkan jika saya melakukannya, saya hanya akan menghela nafas nasib saya. Sekarang adalah waktu untuk mengemukakan masalah yang lebih penting. Masa bodoh. Jadi, apa yang akan terjadi padaku sekarang? Petik 2. Itu mudah. Anda harus membuat keputusan. Anda dapat meninggalkan dunia novel Anda atau tetap di dalamnya. Petik 2. Saya melihat. Saya perhatikan bahwa suara saya bergetar. Saya mengharapkan sesuatu seperti ini, jadi jelas pertanyaan apa yang harus diajukan. Apa yang terjadi jika aku meninggalkan dunia ini? Karena penulis tidak lagi dalam novel, novel akan berhenti. Akibatnya, dunia akan hancur. Petik 2. Apa, semua itu? Aku terkejut sampai-sampai rambutku berdiri di ujung mereka, tetapi pria itu menganggukkan kepalanya seolah itu bukan masalah besar. Tentu saja, bukankah itu sudah jelas? Saya bukan orang yang memelihara dunia ini. Itu adalah Anda, dari dimensi peringkat puncak, yang memiliki jiwa yang mulia. Tanpa Anda, dimensi peringkat menengah saja akan berhenti secara instan dan perlahan membusuk hingga menghilang. Petik 2. Pria itu menghela nafas ringan dan melanjutkan. Tapi kamu bisa dengan aman kembali ke bumi. Anda tidak perlu khawatir dengan berlalunya waktu. Kurang dari 10 hari akan berlalu di dimensi puncak peringkat. Ada kemungkinan bahkan 1 hari berlalu. Saya tidak yakin tentang metrik waktu yang tepat. Oh benar, jika Anda mau, saya dapat menghapus semua kenangan yang Anda miliki tentang dunia ini. Petik 2. Tawa kosong keluar dari bibirku. Aku tertawa terbahak-bahak dan mencengkeram kepalaku. Sementara itu, pria itu terus berbicara. Jika kamu kembali ke duniamu, tolong buat kembali dunia ini dalam bentuk prosa. Saya juga ingin melihatnya. Novel tunggal itu akan jauh lebih besar dari semua dunia yang telah saya ciptakan. Petik 2. Bagus, pantatku. Aku menggertakkan gigiku dan memotongnya. Maaf. Kamu pasti tidak mengerti aku dengan benar.
Ya, dasar omong kosong. Itu sebabnya saya marah. Dunia ini, dunia yang Anda ciptakan, jauh lebih besar dari dunia saya. Petik 2. Seorang penulis kelas 3 yang bahkan tidak bisa memenuhi jadwal rilis hariannya dan akhirnya berhenti. Tidak mungkin novel yang saya tulis akan lebih besar dari dunia ini. Plus, saya tidak berpikir saya menciptakan dunia ini. Saya hanya hidup di dalamnya. Aku mengerti. Senyum kecil menyebar di wajahnya. Dia menjadi sedikit lebih serius dan bertanya. Lalu apa keputusanmu? Ada hal lain yang ingin aku tanyakan. Saya ingin tahu tentang satu hal lagi. Mungkin itu lebih penting daripada yang lainnya. Petik 2. Bisakah aku mati di dunia ini? Apakah saya abadi, seperti Baal? Petik 2. Tidak, kamu bisa mati. Dan bahkan jika Anda melakukannya, dunia ini tidak akan berhenti. Karena jiwamu akan tinggal dan mempertahankan dunia ini. Karena itulah Baal ingin membunuhmu. Petik 2. Desahan keluar dari mulutku. Dari suaranya, saya tidak punya pilihan sejak awal. Dari saat saya disinkronkan ke dunia ini, dari saat saya mulai mencintai orang-orangnya, keputusan saya ditetapkan. Saya sebenarnya merasa sedikit lega. Jadi, saya membuat senyum pahit. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tetap di sini. Tapi saya tidak akan merekomendasikannya, karena Anda akan menjadi keberadaan dimensi dari peringkat yang jauh lebih rendah daripada dimensi peringkat puncak. Plus, pria itu mengeraskan wajahnya dengan ketakutan dan mengangkat jarinya. Karena kamu tidak akan lagi menjadi penulis, kamu akan kehilangan segalanya yang kamu peroleh dari kekuatan penulis. Anda harus tahu apa artinya ini, bukan? Ini termasuk hubungan pribadi, dan bukan hanya kemampuan. Petik 2. Petik 2. Saya menjadi terdiam. Apa yang dia katakan benar-benar menakutkan. Saya tidak bisa berpikir. Bagian dalam kepalaku menjadi kosong seperti selembar kertas. Kekosongan di dalam kepala saya kemudian mulai mengisi dengan semua yang saya bangun. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya melintas. Sekarang, pilih. Anda tidak punya banyak waktu tersisa. 10 menit di dunia ini setara dengan hari di luar. Petik 2. Pria itu mendesakku. Namun, saya tidak menjawab. Jika dia datang menemui saya di hari pertama, ketika saya bahkan bukan Kim Ha-jin, keputusan saya akan sederhana. Saya akan kembali ke rumah, ke dunia tempat saya berasal. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa menanyakan ini sekarang? Setelah sekian lama, saya menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia ini untuk melupakan segalanya dan membiarkannya hancur. Aku terlalu peduli dengan dunia ini. Petik 2. Pada akhirnya, saya mulai berjalan, menunda keputusan. Langkah kakiku terukir di lapangan bersalju. Kemana kamu pergi? Penulis bersama bertanya. Saya menjawab singkat. Petik 2. Aku akan kembali. Penulis bersama itu bertanya balik. Kemana? Visi saya kabur. Tetesan kecil air jatuh ke ladang. Saya menangis. Ke rumah. Dan di mana rumahmu? Petik 2. Saya tidak bisa menjawab. Cukup sulit untuk tetap berdiri. Saya hanya berjalan di jalan putih. Saya berjalan dan berjalan. Jejak air mata dan langkah kaki muncul di lapangan bersalju. Di belakangnya, suara dingin rekan penulis itu terdengar. Mengguncang telingaku seperti gema kosong. Evanescence harus berkembang perlahan. Saya terus berjalan. Jika saya melanjutkan jalan ini, pada akhirnya saya harus menemukan diri saya di rumah. Saya tidak tahu di mana rumah itu akan berada, tetapi saya yakin saya akan berada di sana. Jadi saya menyuruh diri saya untuk berjalan. Sedikit lagi, sedikit lagi. Sehingga saya tidak akan sengsara. Sehingga saya tidak akan menyesal.